Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu di kuliah daring secara asinkron. Jadi kalian bisa menonton video ini kapanpun. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai rajutan. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui apa itu rajutan, bagaimana perbedaannya dengan tenun. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis struktur rajutan dasar. Jadi di sini kalian bisa lihat materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum ke materi, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari struktur rajutan secara yang dasar. Konsepnya bahwa ada 4 struktur. Jadi 4 struktur itu dari sebuah rajutan interloop. Interloop itu maksudnya loopnya menyatu satu sama lain, kemudian membentuk suatu courses or wheels. Jadi kalau kemarin kan ada rajutan mendatar sama vertikal dan horizontal. Nah, itu kalau loop satu dan loop yang lainnya itu bersatu, baik itu vertikal dan horizontal, nanti akan membentuk struktur tertentu. Nah, di sini ada 4, di antaranya adalah plane knitted structure, jadi struktur rajutan plain atau polos kalau bahasa Indonesianya. Kemudian pearl knitted structure, jadi struktur rajutan pearl. Kemudian struktur rajutan rib. Kemudian struktur rajutan interlock. Kita akan bahas satu-satu masing-masing dari struktur ini. Yang pertama adalah plain knitted structure, jadi struktur rajutan polos. Nah, bagaimana formasinya atau bentuknya? Jadi semua jeratan itu terbentuk dengan cara benangnya itu interloop. Jadi satu sama lainnya itu berkaitan di arah yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada technical front dan technical back. Lihat kalau kemarin technical front itu seperti apa. Technical front itu leg-nya yang bagian depan itu technical front. Kalau technical back nanti leg-nya akan menuju ke belakang. Jadi ini stitch-nya itu arahnya semuanya sama, same direction. Kalau kita lihat ini arahnya ke sini semuanya akan sama. Kemudian ini kalau lihat dari depan, kemudian ini ada technical front. Ini kalau misalnya mau bagian depan yang legs-nya ini bagian depan, kemudian technical back-nya seperti ini. Nah, kalau di apa namanya, rajutan potongan kain yang asli, itu akan terlihat seperti ini. Jadi kalau bagian depannya itu akan terlihat seperti ini ya, setengah lingkaran. Kemudian ketika dilihat di belakang juga akan agak berbeda ya. Jadi di sini ada seperti ini bentuknya. Gitu. Jadi kalau kalian punya rajut, kain rajut dan salah satu tugas pra UTS juga nanti kalau kalian lihat kain rajut yang kalian punya, dilihat apakah salah satunya adalah struktur rajut polos ini atau bukan. Seperti itu. Kemudian karakteristik dari rajut polos ini apa sih? Yang penting itu yang pertama adalah rajutan muka itu ada di technical front atau bagian depan. Kemudian reverse stitch, jadi rajutan belakang itu ada di bagian belakang, seperti itu. Jadi bagian muka ya bagian depan ya rajutan muka, sedangkan reverse stitch itu ya berada di bagian belakang. Kemudian edge curling atau rolling. Jadi kalau kita punya kain kemudian
kain rajutnya itu kain rajut polos, itu tepi-tepinya, potongan kainnya itu nanti curling, curling itu kayak, keriting. Kalau kalian pernah punya kalender baru ya, kalender baru kalau kita pertama buka kan, dia nggak mau buka seutuhnya, tapi, dia, tentacle, maksudnya dia maunya ya menggulung saja. Nah, itu seperti, kain rajut polos ini. Jadi kalau kita punya satu kain rajut, ketika kita lepas dari mesinnya, kemudian kita bentangkan, dia tidak mau datar, tapi, mmm, lebih condong untuk, menggulung sendiri, seperti itu. Kemudian, technical front smoother dan technical back. Jadi, bagian depan itu lebih halus daripada bagian yang belakang. Kemudian, eee, di manufakturnya atau di pabriknya atau di industri atau, dibuatnya itu, hanya menggunakan sistem satu jarum. Nah, one needle system, two needle system, dan lain-lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Kemudian struktur yang kedua itu ada yang namanya rib knit structure. Sebentar saya pindahkan sini. Oke, struktur rib ini adalah dengan cara jeratannya itu berada di wells sebelahnya. Neighbor itu kan tetangga, jadi sebelahnya. Itu interloop ke direction yang berbeda atau arah yang berbeda. Kalau contohnya di sini kita lihat ini vestige, jadi stitch-nya atau jeratan depan, itu kemudian sebelahnya itu, jadi well di sebelahnya ini kan well yang selanjutnya, itu ke bawah arahnya. Nah, itu bedanya rib. Kalau sorry, kalau plain atau polos itu kan, vestige sebelahnya juga vestige lagi dan seterusnya. Nah, kalau si rib ini sebelahnya itu, akan turun atau reverse stitch. Jadi rajutannya, leg-nya ini, kakinya ini akan turun di bawahnya, seperti itu. Kemudian balik lagi, leg-nya akan naik, kemudian, ke well selanjutnya itu leg-nya akan turun dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambaran, pada kain aslinya. Jadi ini bagian front, bagian depan, kemudian ini bagian back, bagian belakang. Jadi kalau kita lihat sama ya, kalau yang tadi polos kan depan dan belakang berbeda. Nah, kalau rib ini depan dan belakang cukup sama. Jadi di sini karakteristik yang terpenting adalah vestige on both sides of the fabric. Jadi, jeratan muka itu ada di kedua kainnya. Kemudian no edge curling. Jadi, ketika kita bentangkan itu dia tidak akan menggulung seperti tadi. Jadi balance structure, artinya strukturnya itu seimbang. Setelah itu, more stretchable widthwise. Jadi dia itu bisa mulur ke arah samping, ke arah lebar. Jadi kalau kita punya kain rajut nih, ini misalnya kain rajutnya, kemudian kita tarik kanan dan kiri, itu, mulurnya bagus, cukup bagus. Kemudian consists of two fabric layers. Jadi terdiri dari 2 layer atau 2 lapisan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat walaupun kita, eee sekali waktu merajut, tapi otomatis nanti terbentuk 2 lapisan. Nah, kemudian, eee, di dibuat menggunakan dua jarum, 2 sistem 2 jarum. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Yang ketiga, ada yang namanya struktur rajut interlock. Jadi ini, adalah double-nya sirip, jadi biasanya juga disebut double rib. Rajutan ini, berada di well sebelahnya, kemudian di direksi yang berbeda. Jadi ini sama dengan rib, hanya saja ada 2 rib, jadi decorated with, 2 rib knitted structures. Jadi si interlock ini
adalah rib yang double atau rib yang, eee, 2 kali, seperti itu. Jadi contohnya di sini, ini yang pertama, kemudian yang belakang adalah rib, jadi rib satu rib 2. Jadi, apa namanya, rib satu dan rib 2 seperti itu. Jadi berdampingan atau double rib. Kemudian, kelihatannya juga sama seperti rib tadi karena ini adalah ini adalah rib yang di-double. Jadi interlocking structure itu font-nya sama, bagian juga sama. Nah, karakteristik dari interlock ini adalah, fast stitch on both sides. Jadi rajutan muka itu dua-duanya ada di bagian depan maupun belakangnya yang kita lihat tadi. Kemudian juga no edge curling. Jadi sama seperti rib tadi, si kain itu tidak condong untuk menggulung sendiri. Kemudian less stretchable with width and length, karena dia itu tebal, cukup tebal ya, jadi dia itu kurang mulur baik ke arah lebar maupun ke arah panjang. Kemudian terdiri dari 2 lapisan kain. Jadi kalau kita rajut, melalui interlock ini kalau kita lihat, itu akan menghasilkan 2 lapis kain. Seperti kita tadi lihat benangnya kan ada depan dan belakang juga, jadi, otomatis nanti terbuat 2 lapis kain. Kemudian, dibuat atau dimanufaktur menggunakan, 4 sistem 4, jarum, seperti itu. Ini nanti kita akan belajar di materi selanjutnya. Kemudian yang keempat dari rajutan basic atau rajutan, dasar adalah pearl structure. Jadi struktur, jenis pearl. Jadi stitches in neighboring courses are interlooped in opposite direction. Kalau tadi kan neighboring wells, ini neighboring courses. Jadi, stitch, jeratan di course yang awal itu akan, saling interloop dengan opposite atau direksi yang berbeda, direction atau arah yang berbeda. Kalau contoh di sini ya, ini kan reverse stitch. Jadi, apa namanya, di si jeratan yang kita lihat yang abu-abu tua ini, kan legs-nya itu ke arah bawah. Sedangkan course selanjutnya ini legs-nya ke arah atas, seperti itu. Ini ya, dilihat ini kan ke bawah, kemudian ini ke atas course-nya dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Nah, kebalikan dari rib tadi kan, kelihatannya setengah lingkaran depan belakangnya. Nah, kalau pearl ini kebalikannya, jadi kelihatannya akan seperti ini semua, front dan back-nya. Nah, karakteristik penting dari struktur, pearl ini adalah reverse stitch. Jadi reverse stitch itu yang penampilannya seperti tadi, hanya kelihatan, apa namanya, seperti, apa ya, seperti ini, seperti huruf W lah ya. Itu reverse stitch, itu di, 2 sisi kainnya. Jadi depan belakang kelihatannya akan seperti itu. Kemudian strukturnya juga seimbang karena si kain itu tidak cenderung untuk menggulung dirinya sendiri. Kemudian, lebih mulur ke arah panjang kain. Kemudian juga terdiri dari terdiri dari 1 lapis kain saja. Kalau tadi rib sama interlock kan terdiri dari 2 lapis kain. Nah, kalau, pearl ini hanya 1 lapis kain. Kemudian dibuat dengan menggunakan sistem jarum 2. Yang selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari struktur, basic dari rajutan. Nah, selanjutnya adalah binding elements. Jadi, hal-hal atau elemen-elemen untuk sebagai pengikat, dalam struktur rajut. Ada yang namanya stitches, jadi stitch itu yang tadi kita ulang berulang itu adalah jeratan. Jadi ini adalah elemen
penyatu yang primer atau yang utama atau yang pokok. Kemudian ada yang namanya floats, kemudian ada yang namanya taklobs, kemudian ada juga yang namanya selvedge, stitches. Kita yang pertama stitch, ya tadi kita sudah menyebutkan jeratan ya, jeratan ya seperti itu saja, jadi ini stitch, ini juga stitch, ini jeratan biasa, seperti itu. Jadi satu dengan yang lainnya itu jeratan interloop atau loop satu sama yang lainnya membentuk jeratan stitch ini. Kemudian beda yang kedua adalah float. Float itu kalau di bahasa Indonesia kan mengambang atau mengapung seperti ya. Jadi sama saja kalau di sini itu float-nya itu mengapung. Kalau kalian lihat di sini, itu float-nya di sini kan seperti mengapung. Nah, di sini float artnya. Kalau kita kilas balik tadi, stitch-nya itu seperti ini bentuknya. Kalau float itu lurus seperti ini mengapung. Nah, kalau ada float pasti ada held stitch. Jadi karena ini si yang garis ini tidak mengikat atasnya, maka harus tidak mau stitch bawahnya itu harus mengikat 2 kali lipat ke atasnya seperti ini. Nah, ini yang namanya held stitch. Jadi kalau float itu ke arah horizontal, nah kalau held stitch itu ke arah vertikal. Tapi yang binding-nya di sini yang dimaksud adalah float ini. Sampai situ sudah paham ya. Jadi tadi ada stitch ya, stitch ini bisa digambarkan seperti ini, bindingnya atau mengikatnya. Kalau float itu langsung artinya jeda atau mengambang seperti itu. Nah, seperti ini kalau di kain, kalau tadi kan cuma satu bagian. Nah, kalau di kain akan kelihatan nih float-nya itu panjang. Nah, float di sini bisa diartikan float 4 wells wide. Jadi panjangnya adalah 4 wells. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 wells. Kemudian di sini yang tinggi-tinggi ini yang menyatu ada jaraknya ini namanya tadi half stitch ya. Oh, di sini ada keterangan lagi. Bentar, saya sini. Nah, di sini bisa ada keterangan lagi. Jadi ini adalah half stitch dengan 4 courses height. Jadi half stitch ini tingginya adalah 4 courses. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi dari dasarnya ini dihitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi menyatukan 4 courses. Jadi ini float. Kalau ada float pasti ada half stitch seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat yang lebih rumit lagi, ini adalah desain dengan 3 warna menggunakan floats. Jadi ada warna ungu, warna hijau, dan warna putih. Ini ingat, kalau di sini ada float, pasti di sini ada half stitch. Kemudian ini ada float. Ini adalah struktur yang cukup rumit. Nah, kalau di kain sesungguhnya itu akan kelihatan seperti ini ya. Jadi ini adalah float-nya, kemudian pasti nanti ada sabring lainnya di belakang sana ada half stitch-nya. Jadi dengan fungsinya untuk float itu apa ya? Untuk estetika rajut akan berbentuk seperti apa hasil rajutannya nanti. Kemudian yang selanjutnya ada takluk. Jadi takluk di sini saya pindahkan ke sini ya. Jadi takluk di sini ada stitch yang tadi ya biasa. Kemudian the half stitch seperti ini. Nah, di sini ada takluk. Jadi takluk itu adalah dua apa namanya ya? Kalau ada dua head atau kepalanya stitch itu menyatu. Jadi kalau di sini takluk di sini ya, takluk, kemudian ini half stitch seperti yang tadi fold. Jadi ada ketika si apa namanya kepalanya half stitch itu menyatu dengan stitch yang lain. Kalau tadi kan ini sebenarnya kalau ke arah ini ditaruh di sini, yang abu-abu gelap ini ditaruh di sini kan nanti jadi float. Tapi dia naikkan ke sini, akhirnya dia jadi tak seperti itu. Jadi takluk.
Nah, takluk itu kalau dilihat di depan akan seperti ini tampilannya, kemudian kalau dari belakang takluk itu akan seperti ini. Jadi semua adalah, eee, keindahan dari rajut. Kemudian, yang lebih rumit lagi adalah taking several courses. Jadi, courses atau rajutan yang ke arah, apa namanya, berarti apa namanya, vertikal vertikal ya, atau horizontal juga bisa, itu bisa, satu, tak atau disatukan dengan tak yang banyak, seperti itu. Ini contoh yang rumit. Jadi ini, dilihat dari belakang, ini dilihat dari depan seperti ini. Jadi cukup rumit. Ini contoh yang lainnya adalah takluk, four wheels wide. Jadi ini adalah takluk kalau dia, melompati 4. Nah ini ada satu, 2, 3, 4, melewati 4 courses. Kenapa ini tidak disebut float? Karena ya memang ini menumpuk. Nah, bedanya itu. Jadi kalau float itu kan, dia bebas, nggak menumpuk seperti ini. Tapi kalau tuck itu, mengambang tapi tidak, apa namanya ya, tidak lepas dari yang lain. Jadi menumpuk seperti ini. Yang terakhir ada selvedge stitch. Nah, ini selvedge stitch adalah rajutan atau jeratan pada pinggir-pinggir kain. Selvedge itu pinggir ya. Jadi, kalau misalnya kita, rajut nih, kemudian kita udah mau selesai bagian kainnya, nah bagian bawah itu adalah ujungnya jadi selvedge stitch. Kalau enggak juga biasanya selvedge itu di tepian, tepian kanan dan kiri itu juga bisa selvedge stitch. Kemudian di sini ada keterangan, jeratan yang biasanya dibuat pada selvedge atau pinggiran, kain ini diproduksi menggunakan flatbed knitting machines. Jadi ya, mesin rajut itu ada berbagai macam jenis. Nah, di antaranya adalah flatbed. Flatbed itu adalah, jenis rajut yang flat, yang datar. Nanti kita akan pelajari juga jenis rajutan ini. Kalau kalian pernah ke basement, ke laboratorium basement, eee, kalian lihat mesin rajut yang datar, yang berbentuk seperti V seperti ini, nah itu namanya flatbed. Kemudian, jeratan selvage itu terdiri dari 3 legs, jadi 3 kaki, kemudian one head, 1 kepala, kemudian 2 feet, 2 kaki. Legs itu yang apa ya namanya, legs itu yang tadi ya, yang seperti ini, yang, antara kaki dan kepala. Jadi kalau kita lihat di sini, terdiri dari 3 legs. Jadi, seperti ini contohnya. Jadi 3 kaki, kemudian 1 kepala, ini 1 kepala, kemudian 3 kaki. 3 legs apa, bukan, 3, legs itu yang ini ya, jadi ini. Kaki itu yang bawahnya, feet-nya, 2 feet, seperti itu. Jadi ini, menyatu satu sama lain. Ini yang namanya, tadi jeratan ujung. Baik itu tentang jeratan pada rajut, pada kain rajut secara sederhana. Kita ulangi, kita kilas balik. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur rajut secara basic atau dasar, kemudian yang kedua adalah binding atau penyatu, apa namanya, pengikat pengikat jeratan. Nah, silakan kalian bisa pelajari lagi, mengulangi video ini jika belum paham, dan kalau memang belum paham juga silahkan komen di bawah, video ini, sertakan nama dan link kalian. Kita akan ke materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video materi kali ini.
Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.